Rusia gempur Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky, kami tak cocok masuk NATO. Hurrah! Di tengah perang dengan Rusia, Presiden Ukraina Zelensky menyebut telah menenangkan diri dan membuat putusan bahwa Ukraina tidak cocok masuk NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Keanggotaan NATO itu menjadi masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina sejak Kamis 24 Februari atau sudah 2 pekan. Namun pernyataan Presiden Zelensky ini diduga dimaksudkan hanya untuk menenangkan Rusia. Presiden Zelensky juga mengatakan dirinya terbuka untuk berkompromi soal status 2 wilayah separatis Ukraina yang telah diakui Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai negara merdeka sesaat sebelum invasi dimulai. Saya telah menenangkan diri terkait pertanyaan itu sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina, kata Zelensky dalam wawancara dengan media Amerika Serikat ABC News yang disiarkan Senin 7 Maret malam waktu Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Rusia menyatakan bahwa negosiasi dengan pemerintah Ukraina untuk menyelesaikan konflik telah membuat kemajuan. Rusia menggarisbawahi bahwa pasukannya tidak berniat untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Beberapa kemajuan telah dibuat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam jumpa pers mengacu pada 3 putaran pembicaraan dengan Ukraina. Dilansir dari kantor berita AFP Rabu 9 Maret, para pejabat Ukraina dan Rusia telah bertemu di perbatasan Belarusia-Polandia untuk pembicaraan guna mengakhiri pertempuran. Zakharova mengatakan putaran pembicaraan berikutnya akan difokuskan pada koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil. Dia juga mengatakan Rusia tidak berniat untuk menduduki Ukraina atau menggulingkan pemerintahannya. Tujuan militer adalah bukan untuk menduduki Ukraina atau penghancuran negara atau penggulingan pemerintah. Itu juga tidak ditujukan terhadap penduduk sipil, kata Zakharova. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia mengirimkan pasukan ke Ukraina untuk mendenazifikasi negara itu. Sejak pasukan Rusia masuk ke Ukraina pada 24 Februari, mereka telah menggempur kota-kota utama Ukraina, memaksa jutaan orang mengungsi. Dalam jumpa pers, Zakharova menuduh otoritas Ukraina menghalangi upaya untuk mengevakuasi warga sipil. Menegangkan rekaman percakapan terakhir tentara Ukraina di Laut Hitam sebelum ditaklukkan Rusia. Beredar rekaman terakhir sebelum 13 tentara Ukraina tewas dalam invasi Rusia. Rekaman terakhir tersebut terjadi saat para tentara Ukraina yang menjaga Pulau Ziminy di Laut Hitam diserang Rusia. Rekaman percakapan tersebut saat ini sudah menyebar dan viral di berbagai media. Isi dari rekaman menggambarkan kondisi yang menegangkan di Pulau Ziminy. Tentara Ukraina diserang karena ogah menyerah. Di berbagai laporan, 13 tentara Ukraina yang menjaga pulau kemudian diserang militer Rusia karena tidak mau menyerah. Percakapan antara tentara Rusia dan Ukraina terdengar jelas dalam rekaman tersebut, di mana pihak tentara Rusia dan Ukraina saling menjawab pertanyaan. Kemudian datang peringatan keras kepada tentara Ukraina dari pihak Rusia. Mereka minta tentara Ukraina untuk menyerah dan meletakkan semua senjata yang ada. Saya meminta Anda letakkan senjata, menyerah untuk menghindari pertumpahan darah dan korban yang tidak diperlukan. Jika tidak, Anda akan diledakkan, kata salah satu prajurit Rusia. Disangka akan menyerah, tentara Ukraina malah memberikan respon menantang. Kapal perang Rusia, pergilah ke neraka, ucap tentara Ukraina. Tidak berselang lama dari percakapan tersebut, diduga tentara Rusia membunuh 13 tentara Ukraina tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sudah mendengar percakapan tersebut langsung memberikan gelar pahlawan. Tentara kami di Pulau Ziminy gugur secara heroik bertahan hingga akhir, kata Zelensky. Atas beredarnya percakapan rekaman itu, pihak
Pihak Rusia merespon jika ke-13 tentara Ukraina tersebut tidak dibunuh. Pihak Rusia mengklaim jika ke-13 tentara Ukraina tersebut bagian dari 82 tentara yang menyerah. Hingga memasuki hari ketiga invasi militer Rusia Ukraina, tanda-tanda akan berakhirnya perang belum terlihat. Pihak militer Rusia terus bergerak maju mendekati ibu kota Ukraina, Kiev, di tengah arus pengungsi rakyat Ukraina. Beberapa fasilitas negara yang vital sudah berhasil dikuasai pihak militer Rusia, sebut saja Bandara Homostel. Selain itu, depo bahan bakar untuk mensuplai ke militer Ukraina juga berhasil dikuasai. Hal yang sama dengan pembangkit listrik di Chernobyl yang berhasil direbut pihak militer Rusia. Diketahui bahwa militer Rusia melakukan serangan perdana pada tanggal 24 Februari 2020. Ukraina serukan Yahudi lawan Rusia usai monumen Holocaust dibombardir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk ikut melawan Rusia. Seruan itu muncul setelah Moskow meluncurkan serangan udara yang menghancurkan menara televisi di Kiev yang dibangun di lokasi bersejarah Holocaust. Saya sekarang berbicara kepada semua orang Yahudi di dunia. Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi? Itulah mengapa sangat penting bahwa jutaan orang Yahudi di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam saat ini, kata Zelensky seperti dikutip AFP. Nasisme lahir dalam keheningan, jadi berteriaklah tentang pembunuhan warga sipil, berteriaklah tentang pembunuhan Ukraina. Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Rusia masih terus berlanjut di Ukraina. Waktu setempat, serangan kali ini menghancurkan monumen peringatan tragedi Holocaust. Menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, tugu peringatan itu terletak di dekat menara stasiun televisi Kiev. Serangan juga dikonfirmasi pengelola situs peringatan Holocaust Babi Yar. Putin berusaha untuk mendistorsi dan memanipulasi Holocaust untuk membenarkan invasi ilegal negara demokrasi yang berdaulat, benar-benar menjijikkan. Ini adalah simbol bahwa dia mulai menyerang Kiev dengan mengebom situs monumen Holocaust di Babi Yar, kata Ketua Dewan Penasihat Monumen Holocaust Babi Yar, Nathan Zaransky. Simbol Yahudi telah menjadi target serangan Rusia karena simbol tersebut terkait erat dengan sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip dari berbagai sumber, Zelensky lahir pada 25 Januari 1978. Ia lahir dari orang tua Yahudi di kota metropolitan